Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Heriet. Kali ini saya ingin membuat bahasan tentang membuli Google. Nah, kenapa saya buat judul ini, membahas ini? Karena saya lihat ada orang, contohnya saya baru nonton video di Yuli, yang mana dia tuh membahas tentang apa namanya, ya menyalahkan Ustadz ya dengan penafsiran dia sendiri. Nah, itu sebenarnya yang dengan cara membuli Google gitu. Nah, tapi nanti saya akan terangkan lagi ya kenapa saya tidak setuju dengan itu. Jadi dan itu sudah dilakukan mereka berkali-kali. Ini selalu Google dibully. Ini bilangnya gini, Anda tidak baca buku, tidak baca sumber lain, Anda baca Google. Ini sekarang kan Google tuh bukan buku, Google tuh bukan sumber-sumber lain, ya. Kalau Anda pisahkan itu memang benar. Google ya Google buku-buku, tapi Anda tidak tahu itu adalah suatu yang berhubungan, ya. Jadi Google adalah muara dari segala buku, makanya ada e-book. Jadi Google itu dibangun berdasarkan ini Google itu adalah data mentah, dibangun berdasarkan link-link web, ya, dan banyak hal lagi, ya. Di Google itu adalah internet itu secara keseluruhan, internet itu ya di Google itu adalah semacam backbone-nya internet yang mana kalau Anda mau tahu sesuatu ya googling aja. Ibaratnya di Google itu disediakan macam-macam data. Tentunya data mentah. Kenapa saya sebut data mentah? Karena kan data yang mentah adalah dari cara sejarah kah, entah dari riset kah segala macam itu masih mentah menurut saya. Kenapa? Karena menurut saya data final itu adalah rumusan kita. Kita harus merumuskan sendiri data itu semua. Nggak bisa kita tuh punya nggak punya rumusan sendiri. Kalau gitu kita kan didikte oleh orang gitu, nggak bisa. Kecuali mungkin untuk hal-hal yang memang tidak paham. Contoh kayak dunia kedokteran. Kita nggak bisa buat rumusan sendiri. Kalau nanti ini berhubungan dengan nyawa orang. Tapi itu hal-hal kayak sejarah kita bisa buat rumusan sendiri. Kan tidak berbahaya bagi nyawa orang ataupun itu. Ya. Ini hanya masalah pandangan, ya kan? Nah, historis. Nah, dan tentu Google itu kan tentu apapun itu sumber itu kan berhubungan dengan teks ya, teks entah video juga. Jadi lisan dan teks ya. Jadi orang ngomong dan teks itu kan bisa kita tafsirkan sesuai dengan pemahaman bahasa yang benar dan logik. Jadi kita data mentah di Google tuh kita olah. Jadi Anda bahkan tidak perlu lagi ke perpustakaan. Mungkin ada hal-hal yang Google belum cakup. Tapi sesungguhnya banyak orang-orang yang sudah mengupload itu. Sehingga dalam bentuk web misalnya atau dalam bentuk mereka membuat jurnal itu tersambung ke Google link-linknya itu, ya. Misalnya kalau Anda lihat ada kayak situs online itu kan saya nggak tahu ada dua deh, ada yang nggak resmi juga, tapi itu kan adalah suatu hal yang tersambung ke Google, jadi resmi nggak resmi pun tersambung gitu guys. Nah, ini data mentah itu yang kita olah di data kita sendiri, data final. Jadi kita tuh semacam Google tuh semacam tempat di mana situ ada semua bahan-bahan makanan. Kayak Google tuh kayak pasar guys, pasar. Meskipun Google, ini pasar namanya kan pasar induk, Google tuh pasar induk. Semuanya ada di situ, pasar induk itu. Mau beras, mau telur, mau daging, apa semuanya ada di situ pasar induk kan. Nah, bahkan yang kayak Indomie, produk-produk yang turunannya yang jadi pun ada di situ. Kecuali mungkin lemari nggak ada. Kita ngomong bahan makanan ya, pasar induk kan bahan makanan. Jadi situ semua bahan makanan itu ada. Jadi kalau Anda mau meracik apapun itu, masakannya tinggal pergi ke pasar induk. Ya. Meskipun Anda tidak punya akses ke pertaniannya, jadi Anda tuh nggak perlu. Aku mau mau bikin ketan durian, aku harus cari petani durian. Nggak perlu. Udah ada pasar induk. Sama kayak Google gitu. Aku mau tahu tentang sejarah ini, pergilah ke kota itu, nggak perlu. Google menyediakannya. Karena Google adalah hub tempat seperti gunanya ke pasar induk. Menyediakan semuanya, gitu. Tapi secara virtual. Jadi dia akan menyambungkan ke situ. Jadi contoh gini ya, kayak anggaplah kayak kalau tidak mengerti ya, ini anggap kayak kayak kantor atau buku tempat perpustakaan induk yang mana perusahaan itu punya komputer, yang mana komputer tuh dia sudah meregistrasi semua buku dari perusahaan. Jadi anggaplah ada perpustakaan nasional di Indonesia yang induk gitu kan. Nah, semua buku di Indonesia ini dia simpan di komputer di disknya. Jadi buku fisik ada, buku berupa ini ada, gitu. Jadi atau bahkan ya koleksi buku itu, jadi semua buku yang ada di Indonesia ini ada di perpustakaan nasional misalnya gitu kan. Nah, jadi itulah. Tapi kita ngomongkan tentang dunia maya virtual. Google itu virtual. Artinya adalah mereka tentu punya komputer yang punya data-data semua buku-buku yang ada di sini. Linknya ada gitu kan. Nah, jadi itu loh kayak pikirnya. Jadi Google itulah basis mentah bagi data. Apapun data di Google ada. Gitu. Nah,
Jadi ketika Anda membuli Google, mengatakan bahwa data diambil Google, itu salah, guys. Kita boleh ambil data dari manapun, mau dari buku kayak dari Google kayak, ya nggak masalah. Ya, Anda mau ambil durian dari petani kayak langsung petani atau pasar induk nggak masalah. Karena semua menyediakannya. Google menyediakan data itu atau minimal link web menuju ke situ. Disediakan oleh Google. Makanya heran, makanya ini sering nggak sadar dia mengatakan gini kan, di Juli itu kan, datanya dari Google gitu. Dibulinya di Google itu. Selalu gitu, di video itu selalu ketika orang mengambil data Google pasti diremehkan dia, dibully sama dia. Ngambil data dari Google, baca buku dong. Lalu sisi lain dia menyarankan bahwa minimal Google lah gitu kan. Berarti kan ini ada ketidaksinkronan logika. Kok di satu sisi Anda membuli Google, satu sisi Anda menyarankan untuk mencari di Google. Ini aneh sekali ya. Makanya dia nggak ngerti esensi Google. Sekali lagi ya, orang tuh bahkan butuh hanya Google saja. Orang yang punya keterbatasan waktu, ya kan? Dia Google saja. Jadi intinya gini ya, memang lebih bagus itu kalau kalau tengok langsung lokasi, lebih bagus lagi. Misal gini, saya kasih beda misalnya gini ya. Yang sekarang ya, bukan yang dulu. Dulu juga bisa sebenarnya. Misal gini, Anda pengen tahu sejarah Pangeran Diponegoro. Anda pergi ke tempat Pangeran Diponegoro. Meskipun beliau sudah meninggal, kan di situ kan memang ada cucu-cucunya atau apanya itu, tetangganya, yang cucu tetangganya atau apapun itu. Nah, Anda bisa tanya mereka. Tapi sesungguhnya udah ada orang melakukan itu sebelumnya. Dan mereka buat linknya, mereka posting di medsos dan itu di-capture oleh Google gitu. Nah, tapi yang saya sarankan adalah hal-hal yang aktual sekarang. Contoh, saya misalnya kayak ada di Google itu misalnya laporan keuangan perusahaan. Dikatakan misalnya asetnya sekian, modal sekian. Nah, itu memang lebih baik Anda tuh langsung cek lokasi. Karena yang menyampaikan data itu kan adalah misalnya mungkin pemilik perusahaan kah, entah manajemennya kah, entah ya juru bicara atau apapun itu kan perlu ada cross check kebenarannya. Karena itu bisa didapat karena itu aktual. Suatu memang ada bisa nampak sekarang. Karena memang terjadi sekarang. Misalnya kayak ada perusahaan A ngaku dia punya pabrik di sini sini sini. Mau asetnya kira-kira sekian. Itu bisa Anda teliti. Itu yang karena dia tuh aktual, yang sekarang, pengakuan sekarang. Tapi kalau sejarah kan masa lalu. Jadi Anda tuh tidak perlu ke lokasi itu dalam artian karena memang udah lewat masa terjadinya. Ada tanya pun pada cucu keturunannya sudah di-capture oleh peneliti sebelumnya gitu. Paham ya? Jadi Anda tuh dan Anda banyak peneliti dan Anda tinggal data itu sudah ada, tinggal Anda bandingkan. Gitu loh. Ya, tapi jadi kita tuh bisa link Google dengan dunia sekarang tapi nggak bisa dengan sejarah ya. Karena sejarah tuh udah ada yang riset. Yang sekarang tuh udah ada yang riset juga. Kadang-kadang ada yang orang yang memang melakukan investigasi, bener nggak perusahaan ini nilai asetnya segini? Ada. Tapi kita perlu juga lah. Karena ini kan aktual, bisa di cross check. Ya, bisa di cross check. Tapi sekali lagi ya, kalau untuk masa lalu sejarah ya cukup pakai Google saja, hemat saya gitu kan. Tapi kalau untuk sekarang misalnya ada komen di medsos misalnya kan di Google gitu kan bahwa orang-orang komen ini rumah sakitnya bagus gitu kan. Nah, Anda nggak bisa gitu aja percaya karena itu adalah aktual sekarang terjadi. Ya tinggal cek rumah sakitnya. Gitu kan? Dan saya yakin itu ada pro kontra. Ada juga mengatakan bagus ada tidak gitu. Jadi intinya adalah dan kalaupun semuanya pro semua, Anda juga perlu cek dalam artian untuk lebih meyakinkan gitu. Tapi sebenarnya kalau saya ya kalau semuanya bagus reviewnya, ya mungkin itu lebih dekat kebenaran gitu. Kalau pro kontra jelas itu kita harus cek gitu kan. Ini kok ada pro kontra yang sangat masif gitu kan. Nah, itu harus dipahami guys. Oke. Jadi sekali lagi ya jangan pernah bully Google karena Google itu adalah seperti pasar induk. Dia menyediakan semua bahan makanan, dia menyediakan semua basis data mentah yang harus kita olah sendiri. Ya. Jadi Anda tuh jangan keblinger dari orang. Suatu sisi Anda membuli Google, lalu tiba-tiba ada serangan Google. Itu kan ada ketidaksinkronan dalam berpikir. Nah, itu aneh sekali menurut saya, guys. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.